نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, tentunya lisan kita tak bosan-bosannya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tiada henti kepada kita, nikmat dunyawiyah dan nikmat diniyah. Salawat dan salam tentu tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya yang dengannya bila cahaya itu diikuti oleh manusia maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah dari segala dosa dan beristighfarlah kepada Allah Jalla Jalaluh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dan mensifati dirinya dengan Al-Ghaffar, yang maha mengampuni dosa, Dzul Maghfirah, yang memiliki ampunan, wa Ghafirudz Dzunub, yang mengampuni dosa-dosa. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beristighfar kepadanya, mencintai orang-orang yang memperbanyak istighfar, mohon ampun kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam banyak ayat tentang para nabinya yang banyak beristighfar. Hal ini tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya istighfar dan betapa istighfar itu memiliki keutamaan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan betapa istighfar itu adalah perkara penting yang dibutuhkan oleh kita semua. Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa dan permohonan para nabinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ucapan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Bila Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, tentunya kami akan menjadi orang-orang yang merugi.
Dan berkata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan Nabi Nuh alaihi salam, wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Bila engkau tidak mengampuniku dan merahmatiku, tentulah aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan berkata Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan Nabi Sulaiman alaihi salam, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, wahai Rabbku, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah hadis Al-Qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di siang hari dan malam hari, maka mintalah ampun kepadaku, sesungguhnya aku mengampuni dosa seluruhnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sebutkan, menyebutkan hamba-hambanya dari kalangan para nabi adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepadanya. Dan masih banyak ayat lain yang menerangkan dan menyebutkan tentang permohonan istighfar para nabi dan para rasul dan juga orang-orang saleh. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah mengisyaratkan kepada kita agar kita mencontoh mereka dan juga memperbanyak istighfar, karena istighfar memiliki faedah dan keistimewaan yang luar biasa. Di antara faedahnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, annahu sababun limaghfiratil dzunub wa takfirus sayyi'at, bahwasanya istighfar itu adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadits Al-Qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di siang dan malam hari, dan sesungguhnya aku mengampuni seluruh dosa, maka hendaklah kalian minta ampun kepadaku, dan sesungguhnya aku akan ampuni kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan atau menzalimi dirinya, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, Maha merahmati. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis mengatakan, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, aku akan ampuni kamu, aku akan ampuni engkau apapun yang engkau lakukan selama engkau meminta ampun kepadaku. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama' thumma laqitani thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu sampai ke langit, saking banyaknya, kemudian engkau bertemu denganku dan memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Subhanallah, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha ampunnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khaytaya
thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang dengan dosa sebesar bumi atau sebanyak bumi, kemudian engkau berjumpa denganku tanpa melakukan kesyirikan, niscaya aku akan ampuni engkau. Niscaya aku akan datangkan ampunanku sebesar bumi. Nah, sebesar bumi. Ini adalah faedah yang pertama dari mengucapkan istighfar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu dengan beristighfar Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus kejelekan-kejelekan kita. Dan di antara faedah istighfar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, istighfar adalah sebab tertolaknya azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menghukum mereka, sama sekali tidak akan menyiksa mereka sedangkan mereka beristighfar. Dan juga faedah istighfar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, annahu sababun litafrijil hammi wa jalbil arzaq wal khuruj minal madayif. Istighfar adalah sebab datangnya jalan keluar di saat kesempitan. Istighfar adalah sebab datangnya rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Man lazimal istighfara," barang siapa yang terus-menerus beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuknya dalam setiap kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan di setiap kesedihan dan kegalauan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara faedah istighfar adalah istighfar sebab turunnya hujan dan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, serta melimpahnya harta dan diberikannya seseorang anak-anak yang banyak dan pepohonan yang tumbuh dengan subur. Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum," maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, mintalah kalian ampun kepada Rabb kalian, beristighfarlah kalian. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya langit akan mengirimkan kepada kalian hujan yang deras. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan dia akan memberikan kepada kalian harta-harta dan anak-anak, dan juga akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in, didatangi oleh seseorang yang dimana orang ini mengeluhkan dia sudah menikah sudah sekian tahun namun tidak memiliki anak. Akhirnya Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepadanya, istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian di waktu yang lain datang seseorang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri, mengadukan tentang kesulitan hidup yang dia hadapi, kefakiran dan susahnya rezeki. Kemudian Hasan Al-Basri mewasiatkan kepadanya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi yang lain dan mengadukan tentang hujan yang tidak kunjung turun dan bumi kekeringan serta banyak orang yang kehausan. Hasan Al-Basri menasihatkan untuk memperbanyak istighfar. Nah, barakallahu fikum, ini adalah nasihat dari Al-Hasan Al-Basri
yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, dan bumi dan langit akan menurunkan kepada kalian hujan yang deras dan memberikan kepada kalian anak-anak, memberikan kepada kalian harta dan anak-anak, serta memberikan kepada kalian kebun, dan akan membuatkan untuk kalian sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia, istighfar sebanyak mungkin adalah sesuatu yang dianjurkan. Dan istighfar bila diucapkan pada waktu-waktu tertentu, ini akan menambah keistimewaannya dan akan menambah pahalanya, akan menambah pahala seseorang. Seperti beristighfar di setiap selesai melaksanakan ibadah. Nabi SAW dahulu setiap selesai melaksanakan solat 5 waktu, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Karena ketika melaksanakan solat, seseorang tentu dihadapkan oleh berbagai macam hal-hal yang mengganggunya. Terkadang dia tidak konsentrasi, terkadang dia kurang memberikan perhatian yang penuh di saat melaksanakan solat, sehingga istighfar yang diucapkan oleh seorang hamba setelah melaksanakan solat itu akan menjadi pengampun dan akan menjadi penyempurna ibadah yang kurang tersebut. Kemudian juga di antara waktu dianjurkannya memperbanyak istighfar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah di penghujung malam, yaitu di saat sahur. Di sini memperbanyak istighfar adalah sesuatu yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang hamba-hambanya yang saleh, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur dan di waktu sahur mereka beristighfar. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, istighfar sangat ditekankan ketika seseorang berada pada penghujung umurnya, yaitu ketika dia sudah memasuki umur tua. Disinilah sangat dianjurkan memperbanyak istighfar. Nabi SAW di penghujung umurnya, setelah beliau menaklukkan kota Makkah, Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu kemenangan pada Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka hendaklah engkau bertasbih, memuji Allahmu dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan hendaklah engkau beristighfar dan meminta ampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ini adalah ayat yang menerangkan bahwasanya ajal Nabi sudah dekat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk memperbanyak istighfar. Demikian pula kaum muslimin yang sudah tua, yang ajalnya sudah terasa dekat, diperintahkan dan dianjurkan untuk mengucapkan istighfar sebanyak mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
أقول قولي هذا وأستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, istighfar artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa dan aib-aib kita ditutup oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan hal ini yaitu istighfar harus disertai dengan al-iqla' 'anil dzunub, disertai dengan meninggalkan dosa dan disertai dengan penyesalan terhadap dosa tersebut. Nah, tidak cukup bagi seseorang mengucapkan istighfar, memperbanyak istighfar, namun dia tidak meninggalkan dosa yang dia tidak lakukan. Hal ini disebut oleh para ulama sebagai taubatul kadzdzabin, taubatnya para pendusta. Berkata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, istighfarun bila iqla'in taubatul kadzdzabin. Permohonan istighfar, ucapan istighfar yang tidak disertai dengan meninggalkan dosa adalah taubatnya para pendusta. Dan berkata sebagian ulama, istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar kita butuh kepada istighfar, yaitu istighfar yang tidak disertai dengan meninggalkan dosa, butuh istighfar yang lain, karena itu adalah istighfar yang dusta yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, istighfar yang diucapkan oleh seorang hamba hendaklah diucapkan dengan jujur, hendaklah disertai dengan meninggalkan kemaksiatan dan dosa yang pernah dilakukan. Bila istighfar ini sebanyak apapun yang kita ucapkan, maka faedah-faedah yang telah kita sebutkan tadi tidak akan diperoleh dan tidak akan didapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa membasahi lisannya dengan mengucapkan istighfar. Istighfar yang disertai dengan meninggalkan berbagai macam dosa dan kesalahan. Sesungguhnya Nabi kita menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada nabinya, terkhusus di hari yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innana nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk wa na'udzu bika min syarri ma ista'adha minhu 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.